Sudah 5 jam berlalu sejak saat itu. Keterlaluan. Pengelola hotel macam apa itu yang tega sekali meninggalkan 36 orang tamunya di tempat seperti ini? Cuh, benar-benar. Padahal biayanya saja sangat mahal. Apa yang mereka pikirkan? Kita akan diberi kamar dengan syarat harus mencari harta. Itu sama saja membayar. Benar, Tuan Pa. Kau tidak salah. Kali ini kita sependapat. Biarpun sependapat denganmu, aku tidak senang dengan kau. Mengenai harta itu, tadi aku telah menengok ke kamar pengelola hotel. Ternyata semua harta ditinggalkan. Apa mereka melupakannya ya? Mana mungkin begitu? Kelihatannya mereka tidak meninggalkannya begitu saja tanpa alasan. Mungkinkah ini sebagian dari ujian? Entahlah, hanya dengan petunjuk seperti ini, aku belum bisa mengambil kesimpulan. Kakak, jadi siapa yang akan membuatkan makanan untuk kita? Tentu saja orang yang bisa masak. Memangnya di antara kalian ada yang bisa memasak? Jadi kita akan mati kelaparan di pulau yang terpencil tengah lautan ini. Tenanglah sedikit. Kalau masalah makanan, kalian bisa menangkap ikan. Lagi pula permasalahannya adalah apa yang kita lakukan. Hei, lihat ke sini. Apa itu rusak? Tidak, radio komunikasinya sendiri tidak rusak. Hanya saja tanpa sebab yang jelas, dicari di gelombang manapun tidak ada suara yang terdengar. Apa? Kalau begitu, Kita tidak bisa berkomunikasi kemanapun. Kalau seperti ini keadaannya, bisa dibilang kalau kita semua sedang terdampar. Hah? Apa kau tidak mendengar bunyi aneh barusan? Tidak ku dengar. Begitu. Diam begini pun tak ada gunanya. Bagaimana kalau sekarang kita berpencar untuk mencari apapun yang bisa dijadikan petunjuk? Aku setuju, ayo kita mulai. Tolong kau coba lebih lama lagi. Ya baik, aku mengerti. aku menemukan ini. Kompas? Iya. Lalu anehnya jumlahnya cukup buat kita semua. Kalau aku menemukan peralatan ini. Saat memeriksa kamar pengelola, aku menemukan kertas ini. Apa itu? Yang ini adalah Pulau Gunkan, tempat kita sedang berada sekarang. Dan ini adalah arah menuju Pulau Zebil. Hah, mereka pergi sambil meninggalkan benda seperti ini. Tak salah lagi, ini pasti bagian dari ujian. Maksudnya kita disuruh pergi. Kalau begitu ayo kita pergi ke Pulau Zebil itu. Untungnya saat ini kondisi laut sedang begitu tenang. Kukira tak akan semudah itu pergi ke sana. Memang dengan adanya peta dan kompas kita bisa mengetahui arah ke Pulau Zebil, tapi kita tak tahu jaraknya. Apa maksudmu? Memang kondisi laut begitu tenang, tanda-tanda badai juga tak ada. Tapi kalau kita tidak tahu berapa jauh jarak menuju Pulau Zebil, kita tak tahu harus menyiapkan persediaan makan untuk beberapa hari. Begitu juga dengan air minum. Kita kan sudah tahu arahnya. Setelah itu kita pergi saja dengan petunjuk matahari tanpa makan dan minum. Itu kan salah satu bagian dari ujian juga. Kalau hanya dengan persiapan seperti itu terlalu berbahaya. Lagi pula apa kalian sudah lupa kalau ujian hunter itu dipenuhi dengan jebakan? Kalaupun memang benar ini ujian, bisa jadi peta ini pun merupakan jebakan. Hai Kurapika, apa kau tidak terlalu berlebihan? Menurutku tidak salah lagi kita disuruh datang ke Pulau Zebil. Bukannya aku terlalu berlebihan, tapi hanya saja menurutku lebih aman kalau kita menunggu sampai malam agar bisa sekali lagi memperkirakan arah dan posisi yang benar dengan petunjuk bintang. Harus menunggu sampai malam, mana bisa santai. Ya, aku sependapat dengan Kurapika. Lebih baik kalau kita waspada. Biarpun besar kemungkinan kalau ini adalah ujian, tetapi karena kondisinya berbeda, maka lebih baik kalau kita semua bisa bekerja sama. Yang benar saja. Sudah pasti ini adalah ujian. Bahkan bisa jadi batas waktunya. Aku kurang suka dengan kata-katamu yang bisa memancing kecemasan peserta lain. Memangnya apa yang sudah kau temukan? Aku telah melihat air dalam tangki. Persediaan air minum sudah hampir tidak tersisa.
Kalau terlalu bersantai-santai, nanti kita semua bisa mati kehausan. Dengar ya, seharusnya kita bisa tinggal di pulau ini selama 3 hari. 1 hari sudah kita habiskan untuk mencari harta, sisanya tinggal 2 hari. Kalau melihat dari itu, maka ini berarti bahwa Pulau Zebil itu bisa dijangkau dalam waktu kurang dari 2 hari. Oh begitu ya? Kakak, ini gawat. Bukan saatnya untuk memikirkan makanan. Ayo, kita ke kapal. Hei, Sudah jelas, kita harus ke Pulau Zebil. tunggu. Kalau kita harus bertindak dengan lebih waspada. Itu memang benar, tapi kan Aku juga mau ke Pulau Zebil. Selamat tinggal. Menurut pendapatku, Kurapika benar sekali. Hanya saja, kita tidak boleh diam sambil menunggu datangnya malam. Bagaimana kalau sekali lagi kita berpencar untuk mencari benda yang bisa dipakai untuk memastikan letak pulau itu? Itu jauh lebih baik daripada diam saja. Gon, ayo pergi ke tempat yang tadi. bagaimana dengannya? Aku akan mencoba meyakinkan peserta yang lain. Bagaimanapun juga lebih banyak orang lebih baik. Kalau berhasil menemukan sesuatu, nanti kita berkumpul lagi di Anjungan. Baik, Wah, hebat. Biar ada benda seperti ini pun tidak ada gunanya. Mana mungkin kita berjalan di laut sampai ke tempat tujuan. Benar juga katamu ya. Ayo kita cari tempat lain. Hah? Kita berhasil. Bagus sekali. Sekarang kita tambah lubangnya. Tunggu! Berpikirlah dengan kepala dingin. Kalian tidak bisa mengerti. Terlalu bahaya berangkat sekarang. Jangan so ngatur botak. Iya, jangan ikut campur. Dasar. Capek. bagaimana perkembangannya? Masih belum bisa. Aku menyerah. Bisa jadi ada badai yang akan datang sehingga tekanan udara berubah dan itu mempengaruhi kondisi gelombang radio. Kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Hei, jangan bikin panik begitu. Aku tidak ingin menghadapi badai di tempat seperti ini. Bagaimana? Gagal. Tak ada yang mau mendengarkanku. Tak ada petunjuk? Begitulah. Ini benar-benar aneh. Ah, Apa ujian ini? Sedikit pun tak ada pemberitahuan. Hanyalah peta yang sangat sederhana, kapal perang yang tidak bisa bergerak, perahu karam yang tak terhitung jumlahnya, harta yang tertinggal. Semuanya itu hanyalah mengacaukan pengamatan kita. Apa sebenarnya yang mereka uji? Dan apa sebenarnya yang menyebabkan terkumpulnya begitu banyak kapal karam di tempat ini? Sungguh mencurigakan. Aku mencium adanya bahaya. bahaya. Hah? Lagi-lagi bunyi itu Hah? dari arah laut. Kilua, kau dengar tidak? Tidak terdengar sedikit pun. Yang terdengar hanya bunyi ombak. Tapi aku sungguh-sungguh mendengarnya. Hanso, bagaimana? Begitu ya, sudah kuduga. 30 orang lebih yang masih tersisa saat ini, semuanya adalah orang-orang tangguh yang telah berhasil melewati berbagai ujian dengan bergantung pada kekuatan dan pengetahuannya masing-masing. Pasti mereka tidak akan semudah itu mau mendengarkan kata-kata orang lain. Apalagi kalau harus bekerja sama. Tapi kalau benar ini adalah ujian, hal seperti itu akan bisa mengundang kematian. Dan aku tidak ingin itu sampai terjadi. Aku juga sependapat denganmu. Biarpun aku tidak bisa menjelaskannya, tapi insting ninjaku mengatakan begitu. Tapi kita harus bagaimana? Tak ada seorang pun yang percaya dengan insting ninjaku. Memang, semua hal yang bisa kita lakukan telah kita lakukan. Kalau terus dengan cara begini, waktu akan terus berjalan. Mungkin kita memang harus melakukan sesuatu. Kurapika, ada satu hal lagi yang mengganjal pikiranku. Ini pun adalah instingku sebagai ninja. Perasaanku tidak enak mengenai laut ini. Semakin lama semakin tidak enak. Mungkin terjadi sesuatu. Bisa jadi justru itulah yang akan menjadi ujian yang sebenarnya.
Sepertinya para peserta yang masih ada di sini juga merasakan hal yang sama, Kurapika. Lalu sebelum terjadi sesuatu, hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Itu adalah kita menentukan siapa pimpinan kita. Oh, Apa ada yang keberatan? Baguslah. Berarti sudah ada yang ditetapkan. Selama kita berusaha keluar dari tempat ini sampai tiba di Pulau Zebil. Hansu, kuserahkan padamu. sebenarnya aku tidak bermaksud menjadi pemimpin. Hanya saja ada satu hal yang ingin kukatakan. Aku adalah ninja. Secara berkelompok, itulah ninja bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Di negaraku itu disebut keselarasan. Ini adalah kesempatan untuk menguji keselarasan itu. Kumohon kerjasama kalian. Kata-katamu bagus. Tapi apa yang dimaksud dengan keselarasan ninja? Keselarasan. Benar-benar berantakan. Hah? Kilua, lihat ini. Catatan harian kapal ini. Bagus. Penemuan yang hebat, Gon. Ini bagus, Kak. Ya, ini harta yang lebih bagus dari apapun. Iya, kita akan lebih mudah. Sekarang aku mengerti. Kapal ini ditempatkan di pulau ini saat zaman perang hampir berakhir untuk digunakan sebagai benteng. Dan catatan harian ini ditulis oleh komandan saat itu. Lalu apakah di situ tertulis mengenai Pulau Zebil? Ada, dekat sekali. Dengan perahu kecil, pulau itu bisa dicapai dalam waktu 1 hari. Bagus, ayo kita segera bersiap. Ini Ponsu. Terjadi perubahan di radio komunikasi. Sekarang terdengar bunyi gangguan gelombang. Sepertinya sedang terjadi ketidakstabilan di atmosfer. Hah, ini aneh. Burung-burungnya ketakutan. Itu. Sudah. Sekarang tinggal menyiapkan persediaan makanan lalu berangkat. Ya. Apa yang terjadi? Cuacanya berubah sangat drastis. Jadi begitu ya. Penyebab radio komunikasi itu tidak bekerja karena sejak pagi tidak mungkin sebelumnya telah terjadi perubahan dalam suhu udara dan sekarang menjelang senja. Posisi matahari berubah sehingga kondisi udara yang tidak beres itu jadi bisa terlihat oleh mata telanjang. Terdengar lagi. Suara itu terdengar dari seberang lautan. Dan suaranya semakin mendekat. Benarkah semua itu, Gon? Terdengar. Biarpun samar-samar, Gon. Aku bisa mendengarnya. Di siang hari tadi suaranya jauh lebih kecil. Tapi Tanggal 4 Juli telah terjadi kekacauan pada gelombang radio karena terjadi perubahan cuaca. Dimulai persiapan untuk meninggalkan tempat ini. Seluruh anggota pasukan meninggalkan benteng ini pagi-pagi untuk mengungsi. Diperkirakan gelombang pertama akan datang besok setelah senja. Sebelum